kembali lagi di Bocor Spill cerita aja dong. Nah, di episode 4 kali ini, kalian nyadar nggak kalau ada yang beda? Apa sok? Apa tuh? Apa ya? Setnya beda, ceritanya pun akan beda. Kalian penasaran nggak kita kali ini mau bahas apa? Apa ya? Apanya? Apanya? Lanjut, bro. Oke, nah Masing-masing gunung ini tuh ternyata punya cerita yang beda dan unik gak sih? benar. Tapi sebelum ke situ kita kasih tahu Apaan dulu mau bahas episode apa kali ini. Nah, pada episode kali ini tuh kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan Indonesia. Kira-kira apa ya yang Laut. sangat dekat dengan Indonesia? Laut, Bukan. gunung. Ya, betul. Asik. Kita bakalan bahas gunung atau sejarahnya. Jadi kita nanti bakalan ngobrol mungkin terkait gunung ya. Sama pengalaman mungkin ya. Ya, bisa juga. Nah, Indonesia ini tuh kan dikenal sebagai negara yang mempunyai banyak gunung gitu ya. Nah, kali ini kira-kira kita bakal bahas gunung apa aja ya. Apanya? Nah, gunung yang pertama yang bakalan kita bahas tuh yaitu Gunung Burangrang. Nah, gunung itu tepatnya ada di Jawa Barat ya teman-teman. Jadi kita bakal spesifik bahasnya tuh gunung yang ada di Jawa Barat. Kalau ngomongin gunung di Jawa Barat tuh biasanya kamu tuh terpikirnya gunung apa? Tangkuban Parahu. Tangkuban Perahu, apalagi? Apa ya? Yang ada di Garut tuh apa sih namanya? Gunung Guntur ya? Guntur ada, Papandayan ada. Nah, kali ini kita bahas yang mungkin agak kesana dikit lah, dekat-dekat Sumedang, yaitu Gunung Burangrang. Nah, mungkin emang jarang kedengeran ya gunung ini tuh, tapi kita bakalan bahas sejarahnya tuh kayak gimana gitu. Nah, Gunung Burangrang biasanya disebut salah satu saksi hidup dari peristiwa geologi besar yang pernah terjadi di Pulau Jawa Barat. Dulu banget sebelum ada Burangrang tuh kayak wilayah ini tuh dinominasi oleh sebuah gunung raksasa yang disebut Gunung Sunda Purba. Gunung Sunda Purba ini ukurannya jauh lebih besar dibandingkan gunung-gunung yang ada sekarang. Namun, akibat letusan yang sangat besar, sebagian tubuh gunung tersebut runtuh dan akhirnya membentuk beberapa gunung baru. Salah satunya yaitu sisa dari Gunung Purba itu, ya Gunung Burangrang. Makanya kalau dibandingkan dengan Tangkuban Perahu, Burangrang itu nggak punya kawah aktif yang besar gitu, karena Burangrang juga dianggap sebagai bagian tubuh gunung yang masih tersisa setelah letusan besar tersebut terjadi. Selain itu, kawasan Burangrang juga dipenuhi hutan yang cukup lebat. Hutan ini juga punya peran penting sebagai daerah resapan air yang menyuplai kebutuhan air bagi wilayah sekitarnya. Jadi itu adalah sedikit informasi sejarah dari Gunung Burangrang. Lanjut nih, kita bakal bahas gunung apa ya kira-kira? Nah, kalau tadi ada Gunung Burangrang nih, Ya. nah yang nyangkut di otak aku tuh ada Gunung Gede tau. Oke. Nah, Gunung Gede itu salah satu gunung api aktif yang berada di kawasan Cianjur, Sukabumi atau Bogor ya. Oke. Nah, ketinggiannya itu mencapai 2.958 meter di atas permukaan laut dan menjadi bagian dari kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Nah, secara geologi, gunung ini tuh terbentuk akibat aktivitas vulkanik yang sudah berlangsung selama ratusan ribu tahun, Jol, anjay. Oke. Nah, gunung itu termasuk gunung api yang masih aktif meskipun aktivitasnya saat ini relatif tenang dibandingkan beberapa gunung lain di Indonesia. Nah, yang membuat Gunung Gede ini terkenal tuh bukan cuma karena pemandangannya, tapi juga karena keanekaragaman hayatinya. Nah, kawasan ini menjadi rumah bagi berbagai jenis tumbuhan dan satwa khas pegunungan tropis. Bahkan sejak zaman kolonial Belanda, daerah Gunung Gede ini udah menjadi lokasi penelitian ilmiah karena kekayaan alamnya. Nah, lanjut nih, ada gunung apa lagi? Kita lanjut ya teman-teman ke gunung ketiga, yaitu ada Gunung Krenceng. Gunung ini tuh lokasinya nggak terlalu jauh dari Burangrang, sekitaran masih wilayah Sumedang. Secara geologi, Krenceng ini merupakan gunung tua yang terbentuk dari aktivitas vulkanik jutaan tahun lalu. Namun, aktivitas vulkaniknya sudah lama berhenti sehingga sekarang tidak termasuk gunung yang apinya aktif. Yang menarik, asal-usul nama Krenceng masih sering dikaitkan dengan cerita rakyat setempat.
Ada yang mengatakan nama tersebut berasal dari bunyi gemerincing atau suara kerenceng yang dulu sering terdengar di kawasan tersebut. Walaupun belum ada bukti sejarah yang benar-benar pasti, cerita ini masih terus diceritakan dari generasi ke generasi lainnya. Bagi masyarakat sekitar, Gunung Kerenceng bukan hanya benteng alam biasa, tetapi juga bagian dari identitas daerah mereka. Karena ini tuh banyak cerita atau mitos dan juga nilai budaya yang masih melekat hingga sekarang. Kita lanjut ya. Selanjutnya di sini ada Gunung terakhir ya. Iya, gunung terakhir yaitu ada Gunung Tangkuban Perahu. Nah, ini tuh legend banget gak sih? Soalnya siapa sih yang nggak tahu Gunung Tangkuban Perahu ya? Soalnya ini tuh kayak ada ceritanya gitu. Terus Gunung Tangkuban Perahu ini salah satu gunung yang paling terkenal ya di Jawa Barat. Karena memiliki legenda yang sangat melekat dengan masyarakat Sunda. Nah, menurut cerita rakyat, Tangkuban Perahu ini berkaitan dengan legenda Sangkuriang dan Dayang Sumbi. Iya. Nah, diceritakan bahwa Sangkuriang itu jatuh cinta kepada ibunya sendiri, guys. Nah, ibunya tuh namanya Dayang Sumbi. Tanpa mengetahui hubungan mereka sebenarnya, setelah mengetahui kebenarannya, Dayang Sumbi memberikan syarat yang hampir mustahil, yaitu membuat sebuah danau dan perahu dalam satu malam. Nah, si Sangkuriang itu minta bantuan tuh sama makhluk gaib. Nah, Sangkuriang ini hampir berhasil menyelesaikan tugas itu, tapi Dayang Sumbi itu menggagalkannya dengan membuat suasana seolah-olah pagi itu udah tiba. Nah, merasa marah karena gagal, Sangkuriang menendang perahu yang sedang dibuatnya hingga terbalik. Nah, perahu yang terbalik itulah yang kemudian dipercaya menjadi Gunung Tangkuban Perahu. Nah, nama Tangkuban Perahu itu berasal dari bentuk gunung yang jika dilihat dari kejauhan memang menyerupai perahu yang terbalik. Jadi itu dia gunung-gunung yang udah kita sedikit bahas sejarahnya gitu ya. Berarti tadi totalnya 4 gunung ya, 4 gunung yang ada di Jawa Barat nih. Ngomong-ngomong soal gunung, kamu pernah nggak ada pengalaman trek ke sana atau mungkin bukit-bukit yang ada di sekitar Jawa Barat? Aku mah kayaknya bukan anak tipe yang suka anak gunung nggak sih? Nah, yang suka trekking gitu ya? Iya, dilihat dari feeds IG-nya nih, teteh aku sebelah ini tuh suka banget naik gunung. Pernah gak sih kamu naik 4 gunung yang udah kita bahas tadi? Kalau aku di antara 4 itu tuh baru pernah ke Burangrang aja, karena kalau ada niatan mau ke Tangkuban Perahu, cuman karena sekarang mungkin udah disebut wisata, agak mahal simaksinya. Kayak Papandayan ya? Betul. Simaksi itu apa sih? Simaksi itu tiket untuk masuknya ya. Jadi yang aku tahu dulu tuh masuknya tuh kayak cuman bayar parkir doang, karena ya wisata alam gitu, gunung yang seharusnya tuh ya cuman sekedar itulah. Cuman karena sekarang pengelolanya beda, jadi di atasnya tuh bayar lagi. Itu tuh kayak gunung apa tadi teh? Yang Tangkuban Perahu sama gunung lain tuh simaksinya emang beda-beda. Beda-beda tiap gunung. Di bawah biasanya rata-ratanya berapa? Kalau aku tuh kemarin waktu ke Burangrang cuman bayar kayaknya si parkirnya itu 5.000, si masuk gunungnya tuh 10.000, jadi totalnya 15.000. Ada gak sih hal-hal yang janggal yang pernah kamu alamin di gunung? Kalau yang janggal itu kayaknya nggak ada, cuman kalau cerita menarik kayaknya ada. Contohnya? Waktu aku ke Burangrang tuh karena awalnya tuh penasaran aja gitu, kayak gimana sih treknya gitu. Karena pas awal ke Burangrang tuh aku sebelumnya tuh cuman baru pernah ke Pangrandinan doang yang mendakinya tuh kayak cuman 1.000-an doang, dan itu kita langsung mendaki ke yang 2.000 gitu. Itu tuh first gunung kamu? Ya, yang kedua. Ya, Pangrandinan yang ke-1, yang Burangrang yang kedua. Langsung Burangrang. Benar. Salahnya aku tuh di sini tuh menyepelekan si 2.000 itu pas aku menuju ke lokasi gitu ya sama teman-teman aku tuh. Kita tuh berangkatnya tuh subuh banget, bahkan jam 4 udah di perjalanan gitu. Nah, kamu mulai treknya itu tuh? Nah, awalnya aku tuh mau ngejar sunrise, tapi gak kekejar ya. Siapa juga yang mau menyepelekan sakitnya Burangrang, siapa sih gitu. 2.000 loh. 2.000, tapi kalau 2.000-nya treknya oke sih, gak masalah. Ini tuh kayak benar-benar dinominasi akar,
terus pohon-pohon curam, kayak pokoknya kalau orang yang baru-baru atau pemula tuh kayaknya memang nggak disarankan ya, jangan kayak ya udah kayak so tahu aja langsung trekking, nggak bisa. Harus ada latihan gitu gak sih sebelum Ada. naik gunung kayak lari-lari ya? Ada. Kalau misalkan aku biasanya sebelum 1 minggu trek itu harus ada larinya. Tapi sebenarnya nggak harus lari ya, olahraga ringan juga boleh aja. Tapi intinya sih jangan menyepelekan trek gunung ya. Coba ceritain atuh kamu ke Gunung Burangrang itu ada cerita menarik apa sih di gunung itu? Cerita menariknya ya ketemu teman-teman baru sih jujur, karena Oh, kalau misalkan orang-orang di kota atau di ya sekitaran rumah gitu kan ya udah mungkin orangnya kayak gitu, tapi Iya. ternyata orang-orang di gunung tuh ternyata beneran seramah-ramah itu loh, beneran semuanya. serius. Jadi kayak misalnya aku lagi trek sama temen aku berempat kan, terus kalau misalkan ketemu orang di jalan tuh kayak semangat teh, 5 menit lagi teh, padahal enggak ada 5 menit lagi, kayak bener-bener itu tuh masih jauh, cuman karena supaya kita semangat di trek tuh Semangat aja. selalu disemangatkan 5 menit lagi puncak, 5 menit lagi puncak, enggak kayak gitu. Itu tuh dari pos 1 ya disebutnya tuh. Benar. Dari pos 1 Ada sampai posnya. sampai puncak tuh berapa jam sih? Kalau aku tuh waktu itu sekitar 3 jam apa 4 jam, dan ini tuh untuk pemula, karena kalau misalkan orang yang udah biasa mungkin 2 jam juga bisa, tapi karena aku baru kayak baru-baru lah trekking gitu, apalagi langsung ke Burangrang ya, mungkin ada sedikit kendala lah. Iya, pasti. Kepleset ada, Aduh, jatuh ada, ya tapi seru aja. apalagi kalau datangnya musim hujan. Benar, nggak Wow. bisa, jangan sih. Kalau aku saranin mungkin pas ya Kemarau jangan aja. musim hujan ya. Di Soledad nanti Bisa kalian. Nah, kalau di selain Gunung Burangrang ada gak sih gunung di Jawa Barat yang udah pernah kamu naikin? Ini termasuk gunung favorit aku yang pernah aku trek, yaitu Malabar. Malabar tuh di mana? Jelas sih. Nanti kita kasih tahu di sini guys. Malabar itu ya intinya di situ. masih di Jawa Barat lah. Cuman aku lupa aja tepatnya di iya. mana gitu ya. Karena udah lama juga, ini 2025 gitu pengalaman. Masih tahun kemarin gak sih? Kayak berapa gunung sih yang udah kamu daki sampai kamu lupa gitu? Aduh maaf ya teman-teman, aku beneran lupa, tapi intinya masih ada di Jawa Barat lah. Tapi kamu udah berapa kali sih naik gunung? Kayaknya baru 4 apa 5 yang baru aku trek. Burangrang, Burangrang, Pangradinan, Malabar, sama Manglayang. Manglayang juga nggak kalah sakitnya. berapa mdpl itu? 1000, cuman ya kecil-kecil cabai rawit lah dia treknya. Bedanya enak Manglayang apa Pangradinan buat pemula nih? Kalau Aku untuk kan pemula, mau nyoba nih. oke, kalau untuk pemula sih Pangradinan paling cocok, karena treknya beneran cuman ya udah gitu aja gitu. Tapi juga jangan menyepelekan, harus Iya, ada iya. tetap mungkin Olahraganya. latihan kecilnya gitu. Tapi oke, Pangradinan untuk pemula. Tapi Rekomen. di gunung itu kan ada trek tangga gitu gak sih? Soalnya aku kayaknya gak bisa. Ada. Ada. Di Manglayang. Itu kita harus melewati 1000 tangga, Gak teman-teman. mau. Aku pun gak suka. Gak mau. Tapi enak turunnya. Turunnya tuh bisa lari. Kalau aku tipe yang kalau Kan tangga gak sih? Emang bisa lari? Bisa. Nggak takut kepleset? Tangganya dari tanah apa dari semen gitu? Kayaknya dari tanah, sama ada kayu-kayunya gitu, diiniin kayu-kayu gitu dari mereka. Gak bisa, aku gak bisa kalau kayak gitu. Ya sakit naiknya sih daripada turunnya kayak ya udah. Kalau menurut aku enaknya naik gunung tuh memang pas turunnya sih. Oh iyalah, Ya, Iya. bisa sambil ya lari. takut di kayak- Soledad. Kamu ada kepikiran gak sih ke gunung gede yang tadi udah kita ceritain? Pengen ke Gunung Gede, cuman mungkin harus ngecamp ya, karena selama ini aku Iya, naik iya. gunung tuh Tektok. tektok tuh teman-teman langsung pulang gitu, nggak ngecamp di sana gitu. Kamu kalau naik gunung itu suka berangkat dari jam berapa sih dari rumah? Dari rumah biasanya malam banget, kayak bisa jam 2, bisa jam 3, karena kalau misalkan udah terlalu Kamu- siang takutnya ya Nggak udah dapet panas aja. Oh. Terus juga view-nya tuh lebih bagus di pagi hari gitu. Iya, iya. Lihat sunrise, lihat pokoknya indah banget deh. Harus Mau ini, harus ajak coba. aku ya nanti. Boleh. Rekomendasiin gunung buat udah ya tadi. Apa lagi ya? Mana ya tujuh anjing. Oh iya aku. Tapi kan kita kan udah berbagi cerita pengalaman juga dari aku gitu. Kamu pernah nggak ada pengalaman
naik gunung juga atau bahkan mungkin jalan-jalan ke tempat-tempat yang indah gitu di Bandung. Aku mah Di Jawa Barat. pernah ya juga waktu SD itu juga cuman bukit. Oke, apa tuh nama bukitnya? Adalah pokoknya Aku ada tahu. sih. Ada bukit Bumiwangi di Oh. daerah Ciparai itu Oke. cuman kayak gitu doang. Tapi capek sih, bener jangan nyepelein gunung. Bener. Nah itu bisa jadi buat latihan ya, buat Bisa. latihan. Bukit-bukit kecil kayak gitu tuh bisa banget buat latihan temen-temen. Jadi kalau misalkan sebelum ke gunung mungkin kalau masih penasaran ya cobain aja dulu Iya, bukit-bukit bukit-bukit. gitu ya. Ada bukit apa lagi sih di sini? Banyak. Pengen aku nyobain. Aku pengen ke Apa? Malabar. Malabar sih oke ya treknya. Malabar itu MDPL Beban tertinggi tinggi. aku. Jadi dia tuh Gak jadi. udah 2.300 apa 2.400 gitu, udah hampir setengah dari 3.000. Tapi treknya tuh enak banget, gak sesusah Burangrang. Jadi Iya. kita tuh si treknya tuh kayak kita masuk dulu ke bukit, bukan bukit, apa ya, kayak ini yang punya warga, apa sih tanaman-tanaman gitu, apa sih Kebun. melewati kebun dulu warga, terus nanti baru masuk ke hutan. Tapi menurut aku treknya tuh oke daripada Burangrang yang dari pos 1 aja udah gini gitu. Tapi tangga. Enggak, yang tangga Banglayang. Oh, Manglayang. Malabar pengen enggak ada tangga, cuman dia lumayan panjang aja sih karena Apa ya? dari butik. Oh, Treknya treknya karena MDPL-nya tinggi juga ya. tinggi, tapi of course sih oke aja. Nanti aja. boleh. Kita mau nggak ke Papandayan? Papandayan oke juga sih. Ke Spotnya bagus banget gak sih di Iya. Papandayan tuh beneran kayak kita tuh bisa trek sambil apa ya, kayak foto-foto cantik, foto-foto estetik yang bisa di-upload di Instagram gitu gak sih? Iya. Tapi kita nanti aku nanti mau coba ke Gunung Tangkuban Parahu. Tangkuban Parahu boleh. Ada Sunan Ibu kan di situ. Ada. Kalau nggak salah tuh buat yang sunrise. Boleh gitu tuh, ya. soalnya aku apa juga Kawah Putih ya di situ? Bisa. Soalnya aku juga belum pernah ke sana. Tangkuban Bisa juga Parahu. ke sana kita ya. Mahal. Iya, kayak ya udah sih karena mungkin sekarang pengelolanya beda. Jadi di puncaknya tuh harus beneran bayar lagi dan sekitar bayarnya tuh nggak murah. Beneran kayak hampir 50 ribuan gitu. Kalau misalkan libur kayaknya nyampe 50 ribu, kalau misalkan weekday 40 gitu. Indis ekonomi. Tapi boleh juga ya kalau misalkan liburan kita ada uang lebih terus mau olahraga produktif bisa juga naik bisa ya. ke situ. Nah, teman-teman, dari pembahasan tadi kita bisa melihat kalau setiap gunung itu punya cerita yang beda-beda. Yes. Nah, ada yang terkenal karena sejarah geologinya dan ada juga yang terkenal seperti apa ya? Ya mungkin treknya yang susah atau mungkin pemandangannya yang indah. Ya trek susah tapi terbayarkan lah karena puncaknya tuh wow gitu kayak Masya Allah gitu. Nah, dari sini kita belajar kalau gunung itu bukan cuma tempat wisata atau tempat pendakian. Nah, tapi juga gunung itu bagian dari sejarah, budaya, dan aktivitas masyarakat yang ada di Indonesia. Terima kasih teman-teman yang udah mendengarkan. Mungkin segitu aja ya cerita yang bisa kita sharing kali ini. Kalau misalkan masih penasaran sama cerita selanjutnya ya tunggu aja episode terbaru dari Bocor Spill ceritanya dong. Bye bye. Ayo bikin lagi satu lagi.